Dimensi yang lebih tinggi adalah artinya kita naik kelas. Kalau kita kerja di kantor artinya kita dapat promosi. Iya dong? Iya, dan itu pasti semua orang suka. Karena ada suatu kenaikan yang akan Tuhan angkat. Baik juga di dalam pelayanan, ya. Baik juga di dalam bisnis, berarti bisnisnya akan lebih baik lagi, ya. Baik juga di dalam keluarga, ya. Artinya keluarga kita akan diberikan sukacita yang berlimpah, anugerah yang berlimpah. Nah, itulah adalah satu dimensi yang lebih tinggi. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, Alkitab mencatat Allah adalah kasih. Nah, Tuhan itu berada tentunya di dimensi yang paling tinggi. Nah, di dalam dimensi yang paling tinggi, Allah adalah kasih, berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi dengan apa? Dengan membawa kasih yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Karena ada satu hal adalah tidak ada satu kekuatan yang mampu melawan kasih. Tidak ada. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu melawan kasih. Karena apa? Karena Allah mengasihi tanpa batas. Tanpa batas kepada manusia. Kita baru merayakan Natal beberapa minggu yang lalu, iya kan? Nah, karena kita merayakan Natal, kita ingat kasih Allah yang begitu besar yang diberikan kepada manusia. Iya dong? Manusia salah terus, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Terus menerus diampuni. Dan dunia ini kalau kita renungkan, kan sudah ada polusi, terkontaminasi, macam-macam ya. Kalau secara rohani, apa tadi yang saya katakan itu mungkin secara alam ya, secara alamiah terkontaminasi, ada polusi dan sebagainya. Tapi secara rohani juga ada rohani yang apa? Terkontaminasi. Seperti apa? Kasih itu lawannya apa sih? Mementingkan diri sendiri. Jadi kita waktu mau naik ke dimensi yang lebih tinggi, artinya kita berada di atas untuk melihat ke bawah dan lebih banyak yang kita lihat. Kalau kita mementingkan diri sendiri, itu akan sulit kita ada di dimensi yang paling tinggi. Karena Tuhan itu dasarnya adalah kasih buat kita ya. Nah, secara rohani juga apabila sering ada kepalsuan, kita sulit untuk naik kepada dimensi yang paling tinggi. Nah, mementingkan diri sendiri ataupun kepalsuan tadi itu menghambat cara kerja kasih. Harus diingat. Jadi kasih itu sulit sekali bekerja apabila pada saat kita mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua ada apa? Kepalsuan. Nah, itu kasih itu sulit sekali bekerja ya, sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Padahal tadi kita udah katakan Allah adalah kasih, itu adalah karakternya Tuhan. Kita kan sering ngomong tuh, Tuhan ada dalam kita ada dalam Tuhan ya. Nah, kita sering ngomong tapi kadang-kadang kita bisa bertentangan ya, bisa bertentangan. Semua mukjizat ya, semua mukjizat kesembuhan maupun apa? Penggandaan roti dan ikan itu dasarnya adalah belas kasihan Tuhan. Sehingga di dalam kasih itu ada kuasa yang besar. Jadi Allah pemilik kasih, sumber kasih, karakter Tuhan, ternyata di dalam kasih itu ada kuasa yang besar sekali. Dan sahabat LTVC harus ingat, iman tidak bisa bekerja tanpa kasih. Itu ada di Galatia 5 ayat 6. Iman tidak bisa bekerja tanpa kasih. Dan di belakang iman itu ada pengharapan. Jadi sahabat LTVC harus ingat, di belakang iman itu ada pengharapan. Apabila tidak ada pengharapan, maka iman tidak bekerja. Pada saat iman mau bekerja, itu butuh kasih. Nah, ini harus hati-hati sekali sahabat LTVC. Jadi di belakang iman ada pengharapan. Apabila tidak ada pengharapan, maka iman tidak bekerja. Begitu iman itu ada, mau bekerja butuh kasih. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan,
Tahun lalu Tuhan memberikan visi tahun 2024 LTVC akan diberikan karunia-karunia Roh Kudus, ya. Nah, sepanjang tahun 2024 kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu menuntun LTVC untuk memberikan karunia-karunia Roh Kudusnya. Sampai kita uji pada menjelang akhir tahun, kita pelayanan bersama-sama di salah satu panti dan memang Tuhan bekerja luar biasa. Nah, itu terlihat dari semua personel yang ikut pergi, yang mendoakan dan semuanya itu kelihatan Tuhan bekerja luar biasa. Nah, karunia Roh Kudus itu memang memberkati banyak orang apabila disertai dengan kasih. Karena Alkitab mencatat apa? Meskipun kita memahami semua misteri dunia, memiliki pengetahuan dan iman, apabila tidak memiliki kasih maka tidak akan menyenangkan hati Tuhan dan tidak memberikan keuntungan bagi sorga. Ya, praktek kasih ini sangat menyenangkan hati Tuhan, sahabat LTVC. Dan kalau di 1 Korintus 13 ayat 4-8 mungkin kita perlu baca, merimain kita karena kita akan Tuhan akan membawa kita kepada dimensi yang paling tinggi, maka kita harus mengingat kasih Tuhan karena kasih Tuhan itu adalah karakter Tuhan. Apa sih definisi dari kasih? 1 Korintus 13 ayat 4-8 bisa ditampilkan. Kita baca bersama-sama. Saya akan cepat saja, tidak lama-lama. Nah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Lanjut. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Lanjut. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya love never fail, ya. Tidak pernah gagal. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak pernah berkesudahan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan itu memperhitungkan kesalahan kita, makanya kalau Tuhan memperhitungkan kesalahan kita, maka hari ini kita nggak selamat. Iya kan? Justru Tuhan karena kasihnya yang begitu besar, itu melupakan apa? Mengabaikan atau menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, manusia, sahabat LTVC, manusia itu sulit melupakan hal-hal yang menyakitkan hati. Betul? Kok pada diam? Manusia itu sulit melupakan hal-hal yang menyakitkan hati. Tetapi Tuhan kita mau kita tidak menyimpannya. Tetapi apa? Melepaskannya. Dan tidak memperhitungkan. Gampang? Enggak lah, saya jujur saya katakan enggak, tapi bisa. Bukan berarti tidak gampang, bukan berarti tidak bisa, ya. Nah, kita mau naik ke level yang tinggi. Tuhan tahun ini mengatakan akan membawa kita ke dimensi yang paling tinggi. Kenapa sih kita bawa beban yang tidak perlu ke atas? Enggak perlu dong. Beban yang seharusnya kita tidak bawa, kita bawa. Justru pada saat kita bawa ke atas, kita ditarik turun. Sulit kita berada di atas, ya. Jadi ya kita harus memiliki karakter seperti Tuhan, ya. Tidak menyimpan kesalahan, ya. Kasih tadi dikatakan tidak pernah gagal, love never fail. Karena kenapa? Selalu ada jalan keluar di dalam kasih. Saya kasih contoh gini, orang dunia bilang, kalau kamu tidak balas, kamu orang yang lemah. Itu kata dunia. Tetapi kata Tuhan apa? Ampuni, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan, maka karakter kasih tadi itu harusnya ada di dalam kita.
Supaya apa? Supaya orang lihat kita sama dengan lihat apa? Tuhan. Karena Christ in you. Ya. Saya mau kasih satu kesaksian ya. Seorang hamba Tuhan yang baru melayani kemudian diangkat melayani ya di satu gereja. Teman-teman sesama hamba Tuhannya ngomong gini, kamu sih lemah. Kamu sih lemah. Kamu diomongin orang lain lu diem, nggak pernah mau balas, ya kan? Dan kita melihat kamu harus ambil action untuk bisa apa? Melawan. Tahu nggak jawaban hamba Tuhan itu sederhana. Simple, dia bilang begini, saya sebagai hamba Tuhan itu tidak mau memperhatikan kata-kata yang tidak benar. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau memperhatikan kata-kata yang tidak benar atau kata-kata yang jelek dari orang lain mengenai saya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi si hamba Tuhan ini diangkat menjadi gembala di salah satu gereja, kemudian gembala yang tadi itu digeser. Pasti ada iri, cemburu, dan macam-macam gitu loh. Nah, sehingga secara pribadi ya hamba Tuhan yang tadi sudah digeser itu menyerang terus. Ya, dan dia bilang saya tidak mau mendengar kata-kata yang jelek itu. Kenapa? Saya ditugaskan untuk melayani di gereja ini hanya untuk mengasihi, berkhotbah. Kenapa saya cuma mau itu? Karena apa? Pada saat saya mengasihi dan berkhotbah, Tuhan itu akan memberikan apa kepada saya? Kesehatan. Jadi kita hati-hati loh. Ternyata menurut hamba Tuhan ini dia bilang begini. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita buka celah. Itu yang datang itu penyakit duluan yang masuk ke kita. Kita akan jadi sakit. Jadi usahakan kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kasih celah. Supaya serangan-serangan si jahat itu bisa masuk. Ya. Teman-temannya masih nggak puas, dia udah jelasin kayak begitu. Tuhan akan berikan saya kesehatan dan berkat dan lainnya bla 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 banyak sekali. Terus ada lagi yang batuan lagi, yuk balas saja kenapa yuk diam, dia udah kebangetan. Ya. Terus dijawab lagi sama hamba Tuhan ini, dia bilang begini, kalau saya berkata sesuatu yang tidak benar tentang dia, ya, maka apa? Maka saya bukan berkata yang tidak benar terhadap dia katanya. Saya berkata yang tidak benar terhadap Tuhan. Ya, jadi saya tidak ada gunanya mau membalas itu. Karena kita mau diangkat kepada satu dimensi yang lebih tinggi. Kita tidak perlu membalas perkataan-perkataan yang tidak perlu. Dan satu hal yang hamba Tuhan itu berkata yang luar biasa adalah, saya tidak mau ambil bagian dalam kejatuhan orang itu. Wow, coba renungkan, saya tidak mau ambil bagian dalam kejatuhan orang itu. Lebih baik saya berdoa untuk dia sama kesuksesannya, supaya dia jadi sukses. Ya. Dan hamba Tuhan berkata, saya tidak mau buka pintu hati saya buat apa? Buat si jahat. Saya tidak mau buka pintu hati saya buat si jahat atau iblis. Dia ulang sekali lagi, pada saat saya buka pintu, maka yang masuk duluan sakit penyakit. Dia ulang 2 kali dia ngomong sama temannya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, pada saat Tuhan angkat kita, janji Tuhan angkat kita kepada dimensi yang lebih tinggi, ya. Kita harus mempersiapkan hati kita, ya, dengan hati yang penuh kasih. Jadi supaya pada saat kita di atas, ya, kita bisa melihat lebih banyak ke bawah. Dan hamba Tuhan itu berkata begini, memulihkan itu lebih baik daripada menghancurkan. Dia tidak mau terlibat dalam penghancuran karakter orang, karir orang, hidup orang. Dia tidak mau terlibat sama sekali. Hamba Tuhan ini akhirnya apa? Terkenal sampai mendunia. Waktu dia mulai karirnya dari bawah, itu dia sudah memiliki hati yang luar biasa. Ya. Jadi kita diangkat Tuhan ya ke atas, itu kita harus memiliki hati yang penuh kasih. Ya. Dan Alkitab sering memberikan contoh-contoh buat kita. Ya.
mengenai pentingnya kita tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Hamba Tuhan ini luar biasa. Di Alkitab juga ditulis. Contohnya siapa? Daud. Daud itu mau dibunuh loh. Dan dia tidak balas. Punya kesempatan beberapa kali, dia tidak balas ya. Dan memang kalau kita lihat kok boleh dikatakan kenapa aja nggak dihabisin? Padahal begitu dia nggak habisin, besok dia dikejar lagi. Nah, tetapi Daud memiliki hati yang luar biasa, mirip seperti hamba Tuhan tadi. Ya, sehingga akhirnya dia mendapat berkat dari Tuhan yang luar biasa. Begitu rendah hatinya Daud, dia tidak mau terjebak dalam tipu muslihat iblis untuk menggagalkan dia menjadi seorang raja yang besar. Artinya apa? Artinya pada saat kita dibawa Tuhan naik ke atas, selain kita memiliki kasih dengan tidak memperhitungkan kesalahan orang lain, yang kedua adalah dia membawa damai. Daud ini membawa damai, dia tidak membawa keributan, kerusuhan, membawa damai. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, apa bisa di perusahaan kita tidak memperhitungkan kesalahan anak buah kita? Ayo. Kalau di kantor itu ada yang namanya reward and punishment. Itu bisa dijalankan ya, reward and punishment ya. Nah, kalau itu di kantor. Tetapi lebih baik kita gini, mengampunin itu jauh lebih baik ya daripada kita memberi punishment sebenarnya. Memang secara rohani itu. Karena dia akan ingat sampai mati. Dia akan ingat sampai mati. Harusnya saya diberhentikan, saya dikasih kesempatan. Biasanya orang yang dikasih kesempatan itu akan produktivitasnya lebih tinggi dari yang lainnya. Ini pengalaman kita di dalam bekerja waktu itu ya. Nah, kembali kepada hamba Tuhan yang tadi, padahal dia sudah difitnah, dikata-katain, dia nggak pernah simpan dalam hati. Dan satu hari dia mendengar hamba Tuhan itu lagi renovasi rumah. Dia berkunjung ke rumahnya, dia lihat belum selesai, masih butuh banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi hamba Tuhan ini bilang begini, nanti rumah ini semua wallpapernya saya yang tanggung. Nah, singkat cerita selesai semuanya rumahnya, wallpapernya baru, si hamba Tuhan tuh datang lagi ke rumahnya. Sama-sama hamba Tuhan nih, hamba Tuhan, terima kasih ya, Bapak telah memberikan berkat kepada kami sehingga rumah kami bisa menjadi bagus. Singkat cerita, terjadilah pengakuan dari hamba Tuhan yang menyerang dia. Karena dasarnya dia kasih kan, dia pembawa damai, ya, kasih dan pembawa damai. Si hamba Tuhan itu bilang begini, Pak Pendeta, dia sambil menangis, suami istri berkata, kami minta maaf karena kami tidak pernah berkata melawan engkau kepada jemaat gereja. Hamba Tuhan itu bilang begini, memang ya engkau tidak pernah berkata kepada jemaat ya, tetapi gini, kamu kan pernah berkata, dia bilang ini, harusnya kamu yang di sana bukan saya. Memang kamu gak pernah berkata mengajak jemaat melawan, tapi kan kamu pernah berkata harusnya kamu yang ada di sana bukan saya. Nah, karena perkataan itu, kata hamba Tuhan ini, kamu menciptakan perselisihan dan perpecahan. Jadi hati-hati berbicara, ya, so be careful, ya. Dan, nah singkat cerita, hamba Tuhan ini berkata terjadilah rekonsiliasi, artinya dia mengaku salah dan terjadilah pengampunan di situ. Jadi dan hamba Tuhan ini berkata begini, oke, saya mau undang kamu untuk khotbah di gereja ini, di mana yang dulu dia di sana sebagai gembala. Dan singkat cerita dia bilang jangan, kan nggak enak si hamba Tuhan tadi. Dia bilang tidak, ini adalah satu kesempatan buat kamu, kata hamba Tuhan ini, untuk bisa meluruskan semua yang sudah terjadi. Dan singkat cerita gini,
hamba Tuhan tersebut yang tadinya menolak untuk khotbah di sana, dia mau khotbah di sana. Begitu dia naik mimbar, apa yang dia lakukan? Dia minta maaf, minta pengampunan dari jemaat semuanya, dan jemaat mengampuni semuanya. Ya, dia mengaku salah, dan dia pernah berkata, Tuhan tidak akan memberkati gereja ini. Dia cabut semua perkataannya, dan dia pernah berkata, seharusnya saya ada di sini, itu tidak. Dia cabut semua perkataannya. Dan sekarang saya berkata, Tuhan memberkati gereja ini. Wow, luar biasa. Jadi tidak mengingat perbuatan orang lain yang salah, kemudian membawa damai, itu membawa efek yang besar sekali. Dan singkat cerita, hamba Tuhan ini udah berpikir, sebelum dikunjungi oleh hamba Tuhan yang satu tadi, berhenti dari pelayanan, tidak mau masuk di pelayanan. Dan akhirnya hamba Tuhan itu setelah dia rekonsiliasi, dia mengaku di depan jemaat semua kesalahannya, dia diutus oleh sinodenya ke tempat lain dan gerejanya di sana makin besar. Jadi kita kalau sudah di dimensi yang paling tinggi, kita tidak bisa lagi membawa perpecahan, menimbulkan perselisihan, udah nggak boleh. Kita justru harus menyatukan pekerjaan Tuhan, itu visi Tuhan yang harus dicapai. Sama di kantor juga sama. Kita harus fokusnya sudah melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, karena apapun yang kita kerjakan harus seperti untuk Tuhan. Nah, karena di 1 Petrus 4 ayat 8 bisa dibuka. Ini penting buat kita baca. 1 Petrus 4 ayat 8. Bisa dibuka 1 Petrus 4 ayat 8. Nah, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, hamba Tuhan tadi menutupi semuanya. Karena dia tidak mengingat. Di dalam kasih tadi kita baca, salah satunya tidak mengingat kesalahan orang lain. Ini luar biasa sekali ya, sahabat LTVC. Nah, Tuhan itu bisa merubah ya, yang tadinya itu perselisihan, permusuhan menjadi satu kesatuan yang baik. Pada saat kita menjadi pembawa damai. Nah, akhirnya Tuhan bisa buat kedua orang ini, kedua hamba Tuhan ini bergerak masing-masing, semuanya berkembang dan gerejanya makin ramai. Sahabat aktivisi yang dikasih Tuhan, jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Jangan membawa apa? Keributan dan kerusuhan atau kebencian. Apalagi apa? Menjadi penghasut ya. Itu jangan terjadi sama sekali. Oke. Nah, sahabat aktivisi yang dikasih Tuhan, dimensi yang paling tinggi adalah impian orang untuk naik ke atas bersama dengan Tuhan ya. Dan Tuhan selalu akan membawa kita kepada dimensi yang paling tinggi sepanjang kita mau naik ke atas. Ya. Untuk naik ke dimensi yang paling tinggi bukan berarti kita tidak ada masalah di dalam hidup ini. Nah itu dia. Orang kan selalu berpikir kalau udah bersama Tuhan gak ada masalah. Bersama Tuhan jalannya seperti jalan tol. Ya enggak lah. Mana ada? Selalu ada masalah. Di mana masalahnya? Rumah tangga, di gereja, di bisnis, di karir. Tapi ingat, Tuhan pasti selesaikan dan menolong kita tepat pada waktunya. Karena apa? Karena di dalam kasih Tuhan ada kuasa yang besar sekali. Jadi izinkan kasih Tuhan itu mendominasi hidup kita. Ya, saya kasih contoh. Ada satu pasangan datang ke hamba Tuhan. Pak, kami udah nggak tahan katanya. Kami udah nggak tahan nih. Cekcok terus satu rumah tangga. Hamba Tuhannya nggak ngomong apa-apa, nggak ngasih perkataan apapun. Hamba Tuhannya cuma bilang begini. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalian berdua barengan baca yang tadi kita baca.
1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Barengan bacanya. Enggak dikasih wejangan, enggak dikasih apa-apa. Dia cuma bilang, udah, saya udah dengar semua dari kalian, baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Bacanya harus pakai suara, jangan baca dalam hati. Dan apa yang terjadi? Mujizat apa yang terjadi? Sahabat LTVC. Hanya dalam 1 minggu, just 1 week. Ya, pasangan ini kembali kepada hamba Tuhan. Pastor, terima kasih. Kenapa? Dalam 1 minggu itu, ya, terjadi apa? Pemulihan, terjadi pengampunan, terjadi rekonsiliasi. Dan akhirnya yang tadinya mau pisah, itu bersatu kembali dan apa? Jemaat itu akhirnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Ya. Mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, yang penuh kuasa. Karena tadi saya bilang apa? Ada kuasa di dalam kasih Tuhan. Pada saat Anda dibawa naik, jangan lupa. Ingat terus 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Izinkan kasih Tuhan mendominasi hidupmu. Ya. Apabila kita izinkan kasih mendominasi hidup kita, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita akan makin banyak buah rohnya. Kalau kita makin banyak buah rohnya, itu pertanda apa? Kita tertancap di pokok anggur yang benar. Pastikan kita tertancap di pokok anggur yang benar. Dan outcome-nya, hasilnya adalah buah roh. Ya. Kalau buah roh kan sudah sering baca di Galatia 5 ayat 22-23 toh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi luar biasa sekali ya sahabat LTVC. Kasih itu pada saat mendominasi diri kita, yang tidak baik bisa diubah jadi baik. Yang sepertinya tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Karena kasih itu prinsipnya adalah kuasa Tuhan. Setelah kita memiliki buah roh, ya, next step-nya apa? Next step-nya kita hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 16. Coba bisa ditampilkan Galatia 5 ayat 16. Pada saat ada buah roh, kita hidup di dalam roh. Nah, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bahasa Inggrisnya keren sekali. Hiduplah oleh roh. Bahasa Inggrisnya walk in the spirit. Berjalan di dalam roh. Intinya berjalan di dalam roh. Kita menang dalam hal kedagingan kita. Kita kuat sekali ya. Ada buah roh sehingga kita bisa berjalan di dalam roh. Hidup oleh roh atau berjalan dalam roh itu akan menguatkan manusia roh kita. Memang tidak kelihatan. Seringkali itu diabaikan. Seringkali itu diabaikan. Padahal hal ini penting sekali buat kita. Berjalan di dalam roh. Ya. Roma 13 ayat 10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ya, Roma 13 ayat 10a ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Saya tutup dengan satu kesaksian ya. Seorang hamba Tuhan diundang pelayanan di satu daerah. Bagaimana dia memiliki buah roh tadi. Ini hamba Tuhan yang sama yang saya sampaikan tadi, yang mengampunin temannya sampai temannya bisa pelayanan di gerejanya, kemudian sampai dua-dua jadi besar, dan suatu saat dia diundang ke gereja lain berkhotbah selama berapa? Selama hampir seminggu. Jadi hamba Tuhan ini tidak mempersiapkan apa-apa, dia cuma dia kirain kan 1 minggu di sana pasti ada persembahan dong. Dia tidak membawa apa-apa, dia cuma menyiapkan bensin, bisa pergi, bisa pulang ya.
Nah, singkat cerita, dia selesai pagi, dia siap-siap, dia berangkat, ya, dia berangkat, kemudian tibalah di kota yang dia mau pelayanan. Dan tiba hamba Tuhannya bilang kamu istirahat dulu. Oke, dia istirahat, kemudian malamnya diajak pelayanan. Nah, dia kira sebelum diajak pelayanan diajak makan dulu. Karena memang dia belum makan seharian. Dia berangkat dari pagi, uangnya terbatas, dia tidak makan di jalan, dia langsung ke tempat itu. Setelah selesai pelayanan, dikirain baru diajak makan. Tidak juga diajak makan. Bawa pulang, disuruh istirahat, nginep. Dia pikir, oh ya udahlah, hamba Tuhan ini kan positif lah ya pemikirannya. Iya mungkin besok pagi dia akan jemput saya pergi sarapan. Enggak juga. Wow, jadi dia dari kemarin tuh sampai pagi udah makan tuh. Terus dia pikir, ntar siang dia mungkin jemput saya makan siang. Enggak juga. Sore, oh ya mungkin nanti sore sebelum pelayanan makan dulu. Enggak juga. Pelayanan dibawa pulang. Ini kan udah semalam, terus 2 malam juga begitu. Dia berpikir yang sama. Sudah hari ketiga. Waktu hari ketiga dia sudah lapar sekali. Dia dalam hati tahu, dalam roh dia tahu, gak benar ini hamba Tuhan yang undang dia. Dia mau telepon sinode. Terus Roh Kudus bicara, jangan kamu telepon sinode. Dia tutup balik lagi teleponnya, gak jadi. Sampai hari keempat, tidak dikasih makan. Siapa yang tahan? Tetapi Tuhan gerakin orang lain ngasih makan. Nah itulah berjalan dalam roh. Hari keempat, pengurus gerejanya yang ngundang dia itu merasa ada yang aneh. Dia datang ke tempat dia tinggal, saya tahu ya, pasti kalian belum makan. Itu kayak dikasih tahu Tuhan tuh pengurus gereja. Akhirnya singkat cerita dibawa ke rumahnya, dikasih makan, terus dikasih sangu bawa kembali ke tempat dia menginap. Dan singkat cerita selesai pelayanan seminggu, waktu mau pulang. Tahu dikasih berapa uangnya? Pelayanan selama 1 minggu, 175.000. Itu buat isi bensin aja kurang. Dan ini terjadi. Dan hamba Tuhan ini yang saya ceritakan ini hari ini hamba Tuhan besar. Tapi dia harus alami, dia masuk dimensi tertinggi. Tapi dia tahu persis apa yang akan terjadi. Waktu Tuhan bilang jangan telepon, dia nggak telepon. Lapar, iya lapar dia bilang. Siapa yang tahan 4 hari nggak makan? Siapa yang tahan? Enggak. Dan ini kesaksiannya benar-benar pure. Ya, jadi kalau kita mau naik ke dimensi yang paling tinggi ya, kita tidak memperhitungkan kesalahan orang, kita membawa damai, ya. Biarkan kasih itu mendominasi hidup kita, ya, supaya ada buah roh. Dan paling terakhir kita harus berjalan dalam roh. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar ada di dimensi yang paling tinggi. Saya